Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 strategi pembelajaran yang terdiri dari Oki Dewanti sebagai guru, Gus Vaneli Gultom, Rio Martin Anggara Hutapea, Sita Devi, Syifa Miliana Ardila, dan Tiara Khairina. A few moments later. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum memulai pembahasannya, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Gus Vaneli Gultom, Hadir, Bu. Rio Martin ya. Hadir, Bu. Sita Devi, Hadir, Bu. Syifa Miliana, Saya, Bu. Tiara Khairina. Hadir, Bu. Oke, pada hari ini hadir semua. Pada hari ini kita akan membahas mengenai perubahan sosial budaya dengan menerapkan model pembelajaran Student Facilitator and Explaining. Jadi dalam model pembelajaran ini, kalian semua dituntut untuk aktif, inovatif, dan kreatif. Dalam pembelajaran kali ini, Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok, di mana kelompok 1 akan menyajikan materi mengenai perubahan sosial, kemudian apa itu bentuk-bentuk perubahan sosial, unsur-unsur perubahan sosial, dan kelompok 2 akan membahas mengenai perubahan budaya, bentuk-bentuk perubahan budaya, unsur-unsur perubahan budaya, serta faktor perubahan sosial budaya. Di mana kelompok 1 Ibu pilih Rio dan Sipa, untuk kelompok 2 Sita Devi, Gus Vaneli Gultom, dan Tiara. Kemudian Ibu beri waktu kalian untuk menjelaskannya. Oke, untuk kelompok 1, Ibu persilakan kepada kelompok Rio dan Sipa. Baik, terima kasih kepada Ibu Guru. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari perubahan sosial dan bentuk-bentuk perubahan sosial. Dan materi unsur-unsur perubahan sosial akan disampaikan oleh rekan saya, Syifa Miliana Ardila. Langsung saja saya akan menjelaskan pengertian dari perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Adapun bentuk-bentuk perubahan sosial yang pertama, perubahan sosial secara lambat. Perubahan revolusi terjadi dalam waktu yang lama secara perlahan dan bertahap, dan melalui proses evolusi. Perubahan seperti itu tidak terlalu drastis atau luar biasa. Mereka berjalan secara bertahap seperti proses pengkondisian, dan orang-orang belajar menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut secara bertahap. Perubahan tersebut terjadi tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Penyebab perubahan sosial evolusioner ini yaitu karena masyarakat menyesuaikan diri terhadap kebutuhannya. Yang kedua, perubahan sosial secara cepat. Perubahan sosial ini merupakan kebalikan dari perubahan evolusioner, di mana ketika perubahan di berbagai sektor sistem sosial kita terjadi secara tiba-tiba, drastis, dan cukup untuk membedakannya dari perubahan bertahap dan lambat, itu disebut perubahan sosial revolusioner. Perubahan ini terjadi bisa karena sudah direncanakan sebelumnya atau tidak sama sekali. Revolusi biasanya diawali oleh ketegangan atau konflik dalam masyarakat. Yang ketiga, perubahan sosial kecil. Perubahan sosial kecil merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat karena tidak berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan dan lembaga kemasyarakatan. Yang keempat, perubahan sosial besar. Perubahan sosial besar merupakan perubahan yang dapat membawa pengaruh besar
dalam berbagai aspek kehidupan serta menimbulkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan seperti yang terjadi pada masyarakat yang mengalami proses modernisasi sampai industrialisasi. Yang kelima, perubahan sosial yang direncanakan atau yang dikehendaki. Perubahan sosial yang direncanakan adalah perubahan sosial yang diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang akan mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Yang keenam, yang terakhir, perubahan sosial yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki. Perubahan sosial yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki merupakan perubahan yang berlangsung tanpa direncanakan atau yang dikehendaki oleh masyarakat dan di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Cukup sekian dari saya, pengertian perubahan sosial dan bentuk-bentuk perubahan sosial. Selanjutnya materi mengenai unsur-unsur perubahan sosial akan disampaikan oleh rekan saya, Sipa Miliana Ardila. Kepada Sipa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Rio. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur perubahan sosial. Unsur-unsur yang berubah dalam perubahan sosial yaitu yang pertama ada interaksi sosial. Interaksi sosial itu dapat diartikan sebagai hubungan sosial yang dinamis antara sesuatu individu dengan individu lain dan satu kelompok dengan kelompok lain. Yang kedua ada kelompok sosial, dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Yang ketiga ada pelapisan sosial. Pelapisan sosial ini merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam tingkat sosial tertentu. Dan yang terakhir yaitu lembaga sosial. Lembaga sosial ini dapat diartikan sebagai bentuk keseluruhan dari suatu sistem atau norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi di dalam masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menjelaskannya, sudah cukup bagus. Selanjutnya mengenai perubahan budaya, Ibu kasih kesempatan untuk kelompok 2 menjelaskannya. Baik Bu, kami dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan pengertian perubahan kebudayaan dan bentuk-bentuk perubahan kebudayaan. Sementara Sita Devi akan menjelaskan unsur perubahan kebudayaan dan Tiara akan menjelaskan faktor-faktor perubahan kebudayaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari perubahan kebudayaan. Secara umum, perubahan kebudayaan itu merupakan perubahan dalam sistem yang menyangkut ide dalam kehidupan masyarakat. Perubahan kebudayaan juga dapat dikatakan sebagai terjadinya kondisi ketidaksesuaian antar unsur-unsur budaya yang ada dan akhirnya menciptakan keadaan yang tidak serasi bagi kehidupan. Perubahan kebudayaan sebenarnya lebih mengacu pada sebuah perubahan dalam proses tata sosial dalam masyarakat, di mana perubahan kebudayaan ini dapat berlangsung dengan sangat cepat ataupun lambat dan umumnya sangat tidak bisa disadari oleh masyarakat dalam sebuah negara. Kemudian bentuk-bentuk dari perubahan kebudayaan yang pertama yaitu difusi kebudayaan. Difusi kebudayaan adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu orang ke orang lain atau dari masyarakat satu ke masyarakat lain. Yang kedua, akulturasi kebudayaan, yaitu proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan asing oleh kebudayaan asli yang kemudian diseleksi dan disesuaikan dengan kebudayaan setempat. Contohnya yaitu bentuk rumah joglo yang ada di Jawa Tengah. Merupakan bentuk rumah Jawa dipengaruhi oleh unsur-unsur kebudayaan dari luar yang sudah disesuaikan. Yang ketiga, asimilasi kebudayaan, yaitu proses pencampuran dua kebudayaan atau lebih sehingga menghasilkan kebudayaan yang baru. Contohnya, percampuran antara kebudayaan Yunani dengan kebudayaan Asia Kecil yang menghasilkan kebudayaan Helenis. Yang keempat, inovasi. Inovasi adalah suatu proses pembaruan dari penggunaan sumber daya alam, energi, modal, pengaturan tenaga kerja, dan penggunaan teknologi yang menyebabkan adanya sistem produksi dan produk-produk baru. Contohnya yaitu penemuan handphone. Penemuan handphone ini telah mengubah pola dan cara berkomunikasi masyarakat. Dengan adanya handphone, komunikasi tidak harus dilakukan dengan tatap muka, tapi dapat dilaksanakan dengan secara tidak langsung. Baiklah, untuk unsur-unsur perubahan kebudayaan akan dijelaskan oleh Sita Devi. Kepada Sita Devi, saya persilahkan.
Baiklah, saya akan menjelaskan unsur-unsur kebudayaan. Ada 7 unsur kebudayaan yang ada di dalam lingkup masyarakat, yang mana dikenal dengan 7 unsur universal. Antara lain yaitu, yang pertama bahasa, kemudian sistem pengetahuan, sistem pengenalan dan teknologi, organisasi sosial, sistem ekonomi dan mata pencaharian, kesenian, dan yang terakhir keagamaan. Baiklah, terima kasih. Untuk faktor pendorong perubahan budaya akan dibacakan oleh Tiara. Baik, saya akan melanjutkan materinya tentang faktor pendorong perubahan sosial budaya. Berikut faktor pendorong perubahan budaya. Yang pertama, ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada. Kedua, penemuan baru atau discovery dan invention. Ketiga, sikap terbuka terhadap perubahan. Keempat, perubahan standar hidup. Kelima, sikap pendidikan yang maju. Keenam, keadaan masyarakat yang majemuk. Faktor penghambat perubahan sosial budaya. Berikut faktor-faktor penghambat sosial budaya. Yang pertama, 1. Alasan ideologi dan agama. Kedua, sikap tertutup terhadap perubahan. Ketiga, tingkat pendidikan yang rendah pada masyarakat. Keempat, struktur sosial. Kelima, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Keenam, sikap masyarakat yang sangat tradisional. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Guru. Jadi dari yang kalian sampaikan tadi sudah cukup bagus. Di sini Ibu akan menambahkan kesimpulannya. Perubahan sosial budaya itu merupakan sebuah perubahan yang terjadi antara unsur sosial dengan unsur budaya itu sendiri. Jadi sesuai dengan perubahan tersebut, semakin canggih pula teknologi yang ada pada masa sekarang. Bentuk dari perubahan sosial itu yang pertama kan ada perubahan sosial lambat. Jadi dalam hal ini contohnya itu seperti pada suku anak dalam atau suku yang berada di Jambi. Mereka itu dulu sangat menolak berbagai perubahan sosial yang ada seperti ilmu pengetahuan, tetapi lama-kelamaan mereka mulai menerima ilmu pengetahuan yang masuk ke daerah tersebut. Yang kedua, perubahan sosial cepat. Contoh dari perubahan sosial cepat ini pernah mengubah dunia, termasuk revolusi industri di Eropa. Saat itu pabrik yang bekerja itu menggunakan alat-alat tradisional, namun sesuai dengan perubahan sosial dan perubahan kebudayaan, mereka menggunakan alat-alat teknologi yang canggih. Kemudian unsur dari sosial yang pertama interaksi sosial. Dalam interaksi sosial ini terdapat individu dengan individu, seperti halnya seorang guru yang melakukan pengajaran dengan satu orang siswa. Kemudian individu dengan kelompok. Dalam hal ini terdapat seorang guru dengan beberapa orang siswa, kemudian kelompok dengan kelompok. Jadi dalam hal ini seperti pertemuan pendidikan bisnis A dengan pendidikan bisnis B. Kemudian yang kedua itu tadi terdapat kelompok sosial. Jadi dalam hal ini pada zaman dahulu itu banyak terdapat, misalnya kita mau membuat rumah ataupun di masyarakat gitu kan, pasti ada yang namanya gotong royong. Namun sesuai dengan perkembangan zaman tersebut, pada saat ini ketika kita mau membuat rumah, pasti kita harus menyuruh seorang bangunan atau seorang yang harus membuatkan rumah tersebut. Kemudian yang ketiga ini terdapat pelapisan sosial. Jadi pada zaman dahulu itu, jika seseorang dapat dikatakan golongan atas apabila dia termasuk dari golongan bangsawan atau berdarah biru. Namun pada zaman sekarang, ketika orang dikatakan sebagai orang yang bergolongan atas apabila dia memiliki kedudukan, jabatan maupun harta, seperti halnya Bapak Presiden kita yang memiliki kedudukan maupun jabatan. Yang keempat, lembaga sosial. Dalam hal ini, seperti halnya pada masa dulu itu, di sebuah desa terdapat koperasi unit desa. Namun sesuai dengan perkembangan zaman, pada masa sekarang ini terdapat banyak toko maupun Alfamart dan Alfamidi yang membuat koperasi unit desa ini sulit berkembang maupun berfungsi. Kemudian dalam perubahan budaya ini terdapat bentuk-bentuknya seperti difusi kebudayaan. Jadi dalam difusi kebudayaan ini terdapat proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu orang ke orang yang lain. Yang kedua itu ada akulturasi kebudayaan. Dalam akulturasi kebudayaan ini terdapat proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan asing oleh kebudayaan asli yang kemudian diseleksi dan kemudian
kita pilih. Kemudian terdapat asimilasi kebudayaan. Dalam asimilasi ini terdapat percampuran antara dua kebudayaan yang kemudian dapat menghasilkan kebudayaan yang baru. Selanjutnya mengenai inovasi. Dalam inovasi, suatu proses pembaruan dari penggunaan sumber daya alam. Jadi kan, dulu itu kan kita pasti menggunakan alat yang tradisional, namun sesuai dengannya inovasi, kita menggunakan sebuah alat yang canggih. Perubahan sosial budaya ini pada dasarnya terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kebudayaan yang ada pada saat ini, yang oleh sebab itu kita harus menyesuaikan diri kita dengan hal-hal yang baru. Tetapi kita harus dapat memilih dan memilah hal-hal yang baik dan membuang hal-hal yang buruk agar apa yang terjadi ke depannya itu dapat berdampak baik kepada kita. Mungkin itu tadi yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian. Sampai di sini pertemuan kita. Apabila ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.